Tapi sebaliknya tatkala hati ini sudah keras, penyakit hati semakin banyak, banyak memakan makanan yang haram, banyak berpikir-pikir yang buruk, banyak melakukan kesalahan-kesalahan dengan pikiran dan hatinya, maka dia qaswatul qulub. Hatinya itu akan menjadi hitam sehingga tidak lagi mau ibadah. Orang yang tidak mau ibadah, itulah tanda yang qaswatul qulub, hatinya sudah lagi hitam. Lalu bagaimana untuk menjernihkan kembali? Kalau hati kita sudah hitam, satu, maka kembalilah kepada makanan-makanan yang halal. Dua, berpikirlah pikir yang positif. Tiga, munajat, perbanyak kepada Allah. Empat, banyak baca sholawat. Insya Allah kita akan diberikan oleh Allah hati yang jernih. Ada masalah, santai aja. Santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Karena apa? Innallaha ma'ana, Allah bersama kami. Kami dalam keadaan resah, Allah, Allah, Allah. Kami dalam keadaan gundah, Allah, Allah, Allah. Kami dalam keadaan galau, Allah, Allah. Kita ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ucap tidak ada Tuhan selain Allah. La haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Baca la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Tapi sekali lagi, banyak manusia-manusia yang membiarkan hatinya hitam. Qaswatul qulub, hatinya kotor, hatinya tidak lagi jernih. Karena apa? Karena mereka jauh dari Allah. Karena mereka membiarkan hatinya tergurat, tersirat kotoran-kotoran yang tidak disaring sehingga menumpuk kotoran. Sehingga kotoran itu bisa menutup kebaikan-kebaikan hati yang akan beribadah kepada Allah. Maka ingat pemirsa, kita adalah orang-orang yang ingin dipandang oleh Allah nanti di alam akhirat karena hatinya. Jangan lagi kotorin hati dengan lisan yang jelek. Jangan lagi hati dikotorin dengan pandangan yang buruk terhadap orang lain. Jangan lagi hati dikotorin dengan telinga ingin menjelek-jelekan orang lain dan menerima kejelekan orang lain dari kata-kata orang. Hati, kaki, jangan sampai tempat-tempat maksiat. Pikiran, jangan seuzon kepada orang lain. Dan kalau kita sudah bisa membersihkan hati kita, maka disitulah keberhasilan seorang mukmin di dalam memanage, di dalam mengatur, di dalam membuat sistematika kehidupan. Sebab idza saluhat saluha jasadu kullu. Kalau hatinya baik, perbuatannya baik, ucapannya indah, tegur sapa kepada orang, dengan harta yang dia miliki memberi, sedekah, zakat, infak, ada yang kesulitan dia bantu, dengan jabatan yang dia punya dia membantu rakyat yang miskin, rakyat yang lemah. Lihat bagaimana seorang Umar bin Khattab, hatinya yang begitu luar biasa bersih, menjadi pejabat, dia kontrol kampung sekitarnya. Sayyidina Umar lalu mendengar rintihan anak-anak, dia masuk beliau ke dalam rumah itu. Kenapa anak menangis, ibu? Sudah 3 hari belum makan. Kenapa belum makan? Karena pejabatnya zalim. Sayyidina Umar dijelek-jelekan. Umar zalim. Bukan marah, bukan emosi yang keluar, tapi yang keluar rasa kasihan. Dari hati yang baik akan keluar pribadi yang baik. Akhirnya apa? Umar kembali ke Baitul Mal, mengambil makanan, mengambil daging, mengambil gandum, lalu dia bawa ke rumah yang tadi kelaparan dan dia masak sendiri. Lalu makanan itu dia berikan kepada anak-anak yang tadi miskin. Pejabat yang seperti itu, hatinya bersih, maka tidak lagi bau untuk pejabat yang seperti itu, hatinya tidak lagi mau menyengsarakan rakyatnya. Tetapi justru dia akan tulus ikhlas membantu rakyatnya. Belum lagi ada Sayyidina Utsman yang hatinya bersih. Tatkala pasukan mukmin ingin berperang, ada sumur seorang Yahudi ingin dijual. Karena orang-orang mukmin, pasukan-pasukan mukmin tidak bisa minum kalau tidak dibeli. Akhirnya dibeli oleh Sayyidina Utsman. Tidak peduli harganya berapa. Akhirnya umat mukmin bisa minum dari situ.
sehingga tidak lagi kehausan dan bisa menang dalam peperangan. Pengusaha yang hatinya baik akan punya sifat dermawan yang tinggi. Seberapapun harta yang kau punya, seberapapun tinggi jabatan yang kau miliki, tak bermakna apa-apa di hadapan Allah kecuali yang kau berikan bantuan kepada orang lain karena hatimu tidak hitam, hatimu tidak keras, karena hatimu punya kelembutan di dalam memberikan kepada orang lain. Maka tazkiyatun nufus, membersihkan hati itu penting. Dengan apa banyak berpuasa, dengan apa banyak melakukan kebaikan, dengan apa banyak makan makanan yang halal, dengan banyak berzikir kepada Allah. Dan kita adalah orang-orang yang selalu ingin mendapatkan kebaikan. Maka kebaikan itu harus dijaga dalam hati kita. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menjaga hatinya dengan ketakwaan sehingga timbul kebaikan, sehingga timbul ibadah dan menimbulkan keridhaan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Jangan pernah menyesal terhadap apapun yang pernah dilakukan hati kita dari kesalahan. Tapi kembalikan hati kita dengan kebaikan-kebaikan. Berbuat yang baik, berbuat yang positif, berbuat yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain, dan manfaat kepada orang lain bisa diberikan kalau hati kita penuh dengan kejernihan, bukan penuh dengan kegelapan. Jadi, tetaplah menjaga hati, jagalah hati, karena ini adalah anugerah ilahi yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan ilahi Rabbi, dan inilah penentuan yang akan membawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya atau ke dalam nerakanya. Jangan pernah kecil hati tatkala kita sudah menjadi orang-orang yang banyak maksiat. Tapi jadikan hati kita yang bermaksiat tadi kembali kepada Allah dengan bertaubat, dan jadikan hati kita menjadi bersih dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bekal kehidupan kita di hari yang akan datang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.